Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di channel Problem Catur. Semoga kita semua diberikan kesehatan dan rizki yang melimpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik teman-teman, kali ini saya akan memainkan pembukaan Petrov yang dimainkan oleh Ali Reza Firoza melawan Ian Nepomniachtchi di FIDE kandidat atau di penantang juara dunia di bulan Juni 2022 ini teman-teman ya. Yang mana partai ini dimenangkan oleh hitam teman-teman. Dimulai dari E4 oleh Ali Reza, E5, kuda F3, kuda F6 dan kuda di sini langsung memukul pion dari Ali Reza. D6, kuda F3 kembali. Kuda langsung memukul pion E4, C4. Yang umum dimainkan di sini teman-teman adalah E4, tapi di sini menjawab C4 dari Ali Reza. Kuda C6 dibalas D3. Kuda F6 kembali D4. Gajah Ke7, D5 dan kuda Ke5. Menantang peraduan di sini, tapi ditolak oleh Ali Reza. Dia menaikkan kuda ke D4. Rokade langsung Ian Nepo, dibalas dengan kuda C3. Gajah G4. Gajah di sini diancam oleh pion ke D7 lagi. Gajah Ke2, C6 dan di sini langsung rokade dari Ali Reza teman-teman. Sampai ke langkah 13 ini teman-teman. Tidak ada perlawanan yang berarti baik hitam maupun putih. Hanya sama-sama membuka jalur untuk menyerang. Diterima oleh hitam karena ditolak oleh putih dan dipukul oleh pion kembali. Menteri ke B6 di sini. Sekaligus mengunci kuda yang di D4. H1 Raja dijawab oleh Ali Reza. Benteng A ke C8. G4 H6. Di sini langsung terobosan Ali Reza ingin mendobrak sayap raja dari Ian dengan mendorong H4. Benteng F ke 8 di sini dibalas dengan G5. Desakan ini teman-teman membuat keharusan untuk hitam memukul pion dari Ali Reza. Dipukul oleh pion dan dipukul oleh pion. Kuda ke H5 di sini. Dibalas dengan raja langsung ke G2. Karena jika mendorong pion akan terjadi cek. Kuda yang di H5 ini ke G3 teman-teman. Kuda ke G6 dan dibalas dengan F4. Setelah F4, tentu di sini kuda terancam dari hitam teman-teman. Perhatikan, di langkah ini seolah-olah dari hitam terjebak teman-teman. Tapi disinilah letak kemenangan dari Ian Nepo teman-teman. Di sini dengan berani kuda memukul pion F4. Dipukul oleh gajah dan menteri memukul pion B2. Langkah sederhana tapi sangat menentukan, yaitu dengan mengancam kuda yang di C3 nih teman-teman. Kuda Ke4 di sini dan dibalas dengan benteng langsung ke C4. Gajah tidak mungkin memukul benteng karena terpin oleh menteri. E3 dibalas dengan gajah memukul pion G5. Jika di sini teman-teman gajah kali gajah, maka tentu di sini dipukul oleh benteng. B1 memukul pion. Setelah diancam lagi, kembali lagi. Tentu di sini kalau diancam lagi akan terjadi pertukaran yang bersifat memaksa. Kalau sudah seperti ini, mutlak kemenangan untuk hitam. Baik, kembali ke posisi di saat gajah ini memukul pion. Langkah partai dimainkan oleh Ali Reza. Benteng ke B1 dengan mengancam menteri. Menteri mukul pion di sini. Benteng mengancam lagi. Di sini teman-teman, langkah yang sangat menentukan sekali, yaitu mengorbankan benteng ini teman-teman. Di sini dari Ali Reza dengan segala pertimbangannya dia memilih untuk memukul
menteri yang di A2. Benteng kali menteri di sini dan dipukul oleh gajah. Gajah kali gajah dan kuda kali D6. Sampai di sini teman-teman, dari posisi putih sudah kehilangan sama sekali pion. Sedangkan perwira hanya kalah kualitas teman-teman. Benteng ke E7 untuk melindungi pion yang di F7 di sini. Jika di sini dari Alireza benteng E2, maka datang F6. F3 raja untuk mengambil gajah tersebut. H4 cek. G3, G5 dan benteng ke E1 misalnya untuk mendobel ini akan terjadi cek teman-teman. F2 maka di sini tentu dipukul terlebih dahulu. Setelah dipukul maka di sini kuda ketinggalan teman-teman. Kembali ke posisi di saat benteng E7. Langkah Alireza di sini teman-teman. Gajah ke B3 dan dibalas gajah ke C5. Dengan mengancam pion, kuda langsung memukul pion B7. Dilanjutkan dengan gajah ke B6, dibalas dengan gajah ke C4. Sekilas di sini teman-teman masih ada perlawanan, tapi langkah brilian dari Ian Nepo yang tidak bisa dibendung dengan menjawab sederhana benteng ke E3 teman-teman. Langkah ini sebenarnya sederhana, tapi dengan ancaman cek gajah ke H3. H1 dia terlebih dahulu lari dan datang gajah ke H3 teman-teman. Tentu di sini akan mengancam benteng. Dibalas di sini dengan dijawab benteng ke C1 teman-teman. Sekaligus untuk melindungi gajah terangnya. Gajah ke F5 dibalas dengan gajah ke F1. Satu langkah dari ini teman-teman. Dari Alireza menyerah. Kenapa putih menyerah di posisi seperti ini dan apa langkah dari Ian Nepo yang membuat putih menyerah? Satu langkah ini teman-teman ternyata menentukan, yaitu cek gajah ke-4 dilakukan oleh Ian Nepo. Di langkah ini teman-teman, Alireza menyerah. Kenapa menyerah? Baik, kita bahas. Ada beberapa kemungkinan langkah di sini teman-teman, tapi saya ambil langkah yang terpenting saja. Kalau dia ditutup dengan gajah ke G2, maka secara otomatis langsung checkmate. Baik, kembali ke posisi di saat dicek. Jika di sini mengambil langkah raja H2, akan datang gajah memukul D5, sekaligus mengancam benteng dan kuda yang di B7 nih teman-teman. E2 misalnya mengajak peraduan, tentu dipukul. Dipukul oleh gajah, kuda hilang. Kembali ke posisi di saat gajah E4 cek. Analisa terakhir terbaik dari langkah Alireza. Kenapa dia menyerah? Misal raja ke G1 teman-teman, akan datang benteng langsung bergeser sekaligus cek. C5 langkah terbaik. Benteng kali benteng tanpa perlawanan. D6 misalnya berniat promosi, kuda E5 menjaga kemungkinan promosi tersebut. Misalnya dipaksakan D7, dia tidak tertarik lagi teman-teman untuk mengambil pion, melainkan kuda F3 cek. Hanya satu pilihan, yaitu ke H1. Setelah K1 adalah checkmate. Makanya di posisi gajah cek ini, Alireza Firoza langsung merebahkan raja. Baik, kita akan lanjut ke final kandidat yang akan datang. Sampai berjumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.